Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Desitri Anggarini selaku dosen hukum etika bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Ini kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya yaitu Haikal Firdaus dengan NIM 64221530. Selanjutnya dengan saya Wahidin Hidayat dengan NIM 642215. Saya Rahmanur Aziza dengan NIM 64221522. Saya Rifda Dwanisa dengan NIM 64221525. Saya Astrida Nur Hafiani dengan NIM 64221546. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum kepailitan. Pengertian dan dasar hukum kepailitan. Deskripsi singkatnya adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit satu yang waktu dan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Yang dapat mengajukan kreditor adalah yang pertama itu ada debiturnya sendiri atas permohonan pribadi. Yang kedua ada kreditur, seorang atau lebih kreditur. Ketiga ada kejaksaan demi kepentingan umum. Yang keempat ada Bank Indonesia apabila debitur adalah bank. Yang kelima ada Badan Pengawasan Pasar Modal apabila debitur adalah perusahaan efek. Next. Selanjutnya saya akan membacakan prosedur pengajuan kepailitan. Pengajuan permohonan pailit. Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan sesuai domisili debitur. Jika debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat domisili terakhir debitur. Sementara itu, apabila debitur berada di luar RI tetapi menjalankan usaha di Indonesia, debitur berada di luar RI tetapi menjalankan usaha di Indonesia, permohonan diajukan ke pengadilan di tempat usaha debitur berada. Yang kedua, sebelum putusan pailit ditetapkan, jaksa dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau menunjuk kurator sementara untuk mengurus dan membereskan harta pailit, mengawasi pengelolaan usaha debitur, eh, mengawasi pembayaran dan penggunaan harta debitur. Yang Tiga, pengumuman putusan pailit. Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas mengenai ringkasan putusan pailit, identitas dan alamat debitur, identitas panitia kreditur sementara jika ada, waktu dan cara kreditur pertama, dan terakhir identitas Hakim Pengawas. Selanjutnya itu akibat hukum pernyataan pailit. Pada prinsipnya, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit. Pernyataan pailit itu dilakukan atas kekayaan yang diperoleh selama pailitan. Undang-Undang Kepailitan Pasar 23 menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Harta benda yang dikecualikan dari kepailitan yaitu barang-barang yang disebut dalam pasal 451 nomor 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata, pasal 749 huruf C, beserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 ayat 2. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan debitur sendiri. Yang ketiga, uang untuk kewajiban nafkah. Yang keempat, pendapatannya ditentukan hakim pengawas. Dan yang terakhir, tunjangan yang oleh debitur pailit. Baik, selanjutnya ada tentang kurator. Ada pengertian dan wewenang kurator adalah pihak yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit debitur setelah diputus pailit oleh pengadilan. Wewenang kurator yang pertama tidak perlu memiliki persetujuan debitur
dapat meminjam dana dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pilot, berwenang mengamankan dan menyegel harta pilot, dapat melanjutkan usaha debitur dengan izin hakim atau panitia kreditur. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban. Tugas kurator adalah yang pertama mengamankan aset dan dokumen penting, mencatat seluruh harta kekayaan pilot, menyusun daftar piutang kreditur, menyediakan informasi piutang di pengadilan. Kewajiban kurator, mencocokkan tagihan kreditur, menyelesaikan keberatan atas piutang, memberitahukan rapat pencocokan piutang kepada kreditur. Kurator bertanggung jawab menjaga transparansi dan memastikan seluruh utang serta harta pilot dengan benar agar pembagian kepada kreditur adil. Selanjutnya ada jenis dan syarat. Jenis kurator yang pertama ada Balai Harta Peninggalan atau BHP, yang kedua ada kurator perorangan atau persekutuan perdata. Selanjutnya ada syarat menjadi kurator. Yang pertama, berdomisili di Indonesia, lulusan ujian AKPI, memiliki kemampuan profesional di bidang kepailitan. Kurator dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun profesional swasta yang memiliki izin dan kompetensi untuk mengurus kepailitan. Yang berikutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada pasal 222 ayat 2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Next. PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan artinya debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Alasan yang bisa dijadikan dasar pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditor yaitu yang pertama, utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo, sehingga bisa ditagih, tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang tersebut. Yang kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Yang ketiga, kreditor merupakan kreditor konkurennya. Ini memberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan. Next. Selanjutnya, di sini ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus untuk menangani kepailitan dan masalah utang. Di sini ada beberapa proses persidangan. Yang pertama itu ada proses lebih cepat, kedua sidang maksimal 20 hari, dan yang ketiga itu putuskan maksimal 60 hari. Selanjutnya ada upaya hukum. Yang pertama itu tidak ada banding, yang kedua itu langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Next. Selanjutnya di sini ada kewenangan dan kesimpulan. Kewenangan perkara diajukan sesuai tempat usaha atau domisili debitor. Pengadilan pertama itu harta debitor, yang kedua menentukan kurator, yang ketiga menyelesaikan perkara kepailitan. Jadi kesimpulannya pengadilan niaga membantu penyelesaian masalah utang dan kepailitan secara cepat dan memberikan kepastian hukum. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.